Nama saya Monika Hilda Alo dari kelas A semester 3 MK Ilmu Pengolahan Hasil Ternak Fakultas Peternakan Universitas Samratulangi. Baik, saya akan membahas tentang proses pengolahan air susu menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaris. Lactobacillus bulgaris adalah sejenis bakteri yang berperan dalam pembentukan yogurt. Yogurt merupakan salah satu hasil olahan susu yang mengalami fermentasi akibat aktivitas enzim yang dihasilkan oleh bakteri Lactobacillus bulgaris dan bakteri lain. Yogurt diartikan sebagai bahan makanan yang berasal dari susu sapi dengan bentuk menyerupai bubur atau krim yang rasanya asam. Proses pembuatan sajian yang memiliki rasa yang asam ini biasanya menggunakan kultur campuran antara bakteri Lactobacillus dan bakteri lain sebagai starter. Prinsip pembuatan yogurt. Yogurt ini dibuat melalui proses fermentasi menggunakan campuran bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Kedua bakteri tersebut memiliki peran yang berbeda dalam proses fermentasi yogurt. Lactobacillus lebih berperan dalam pembentukan aroma. Asam dan karbon dioksida yang dihasilkan akan merangsang pertumbuhan dari Lactobacillus bulgaricus. Di sisi lain, aktivitas proteolitik dari Lactobacillus bulgaricus memproduksi peptida, penstimulasi, dan asam amino untuk dapat dipakai oleh bakteri lain. Dengan kata lain, Lactobacillus bulgaricus menyediakan nutrien esensial untuk pertumbuhan Streptococcus thermophilus. Kemudian, Lactobacillus bulgaricus akan menguraikan laktosa menjadi asam laktat dalam susu. Nah, asam laktat inilah yang menyebabkan rasa asam. Semakin lama disimpan, rasa asam yang dihasilkan semakin meningkat. Hal ini dikarenakan ion hidrogen bebas dalam susu fermentasi juga mengikat. Selain itu, peningkatan asam laktat juga mengakibatkan turunnya pH yogurt karena semakin banyaknya konsentrasi ion H+. Baiklah, perkenalkan, nama saya Gita Felicia Maruhangi, kelas 3A semester 3, mata kuliah Ilmu Pengolahan Hasil Ternak, Fakultas Peternakan Universitas Samratulangi Manado. Baiklah, pada saat ini saya juga akan menjelaskan mengenai bakteri Streptococcus thermophilus. Bakteri Streptococcus thermophilus adalah bakteri gram positif dan anaerob fakultatif fermentatif. Bakteri ini juga diklasifikasikan sebagai bakteri asam laktat. Bakteri Streptococcus thermophilus ditemukan dalam produk susu fermentasi dan umumnya digunakan dalam produksi yogurt bersama dengan bakteri Lactobacillus bulgaricus. Kedua bakteri tersebut sinergis dan Streptococcus thermophilus mungkin menyediakan Lactobacillus bulgaricus dengan asam folat dan asam format yang digunakan untuk sintesis purin. Streptococcus thermophilus memiliki kisaran suhu tubuh optimal 35-42 derajat Celcius, sedangkan Lactobacillus bulgaricus memiliki kisaran optimal 43-46 derajat Celcius. Untuk kegunaannya, Streptococcus thermophilus adalah salah satu bakteri yang paling banyak digunakan dalam industri susu. Statistik USDA dari tahun 1998 menunjukkan bahwa lebih dari 1,02 miliar kilogram keju mozzarella dan 621 juta kilogram yogurt dihasilkan dari bakteri Streptococcus thermophilus. Meskipun genusnya Streptococcus mencakup beberapa spesies patogen, industri makanan menganggap Streptococcus thermophilus sebagai bakteri yang lebih aman daripada banyak spesies Streptococcus lainnya. Faktanya, yogurt dan keju yang mengandung kultur hidup Streptococcus thermophilus dianggap bermanfaat bagi kesehatan. Kultur Streptococcus thermophilus secara langsung membuatnya lebih mudah bagi orang yang terkena laktosa tidak toleran untuk mencerna produk susu. Bakteri memecah laktosa
gula dalam susu yang sulit dicerna oleh orang yang tidak toleran laktosa. Kenalkan, nama saya Girsani Suot dari kelompok 2 IPH Ternak. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pengolahan air susu dengan menggunakan bakteri Streptococcus thermophilus. Jenis bakteri ini memang sering ditemukan pada produk fermentasi susu. Biasanya bakteri ini digunakan untuk memproduksi yogurt, keju, susu maupun produk susu lainnya. Bakteri Streptococcus ini bermanfaat untuk meredakan gejala intoleransi laktosa, menurunkan asam lambung, serta gangguan pencernaan lainnya. Streptococcus thermophilus juga menghasilkan ATP dari respirasi serta menghasilkan senyawa nitrogen dari hidrolisis protein susu. Kegunaan Streptococcus thermophilus dalam pembuatan keju rendah lemak. Streptococcus thermophilus membantu membuat keju rendah lemak dengan karakteristik yang mirip dengan keju biasa berlemak penuh. Dalam percobaan tersebut, 2 strain bakteri yang berbeda digunakan untuk membuat keju cheddar rendah lemak. 1 strain Lactobacillus lactis dan strain Streptococcus thermophilus. Bakteri ini dipilih karena menghasilkan eksopolisakarida yang memberikan tekstur dan rasa keju rendah lemak seperti keju biasa. Lactobacillus lactis menghasilkan keju dengan tingkat kelembapan yang lebih tinggi dibandingkan dengan keju rendah lemak lainnya, seperti Streptococcus thermophilus menghasilkan keju dengan kadar air lebih rendah dan rasa kurang pahit. Disimpulkan bahwa penggunaan strain Lactobacillus lactis dan Streptococcus thermophilus akan menghasilkan kualitas keju rendah lemak yang lebih tinggi dengan karakteristik seperti keju biasanya. Kegunaannya dalam penyakit kanker. Kemoterapi sering menyebabkan mukositis, peradangan parah terutama pada usus kecil. Saat ini belum ada pengobatan untuk meringankan gejala mukositis akibat kemoterapi. Ketika tikus diberi mukositis oleh obat kemoterapi, jaringan usus pada mereka yang diobati dengan Streptococcus thermophilus berfungsi lebih sehat dan tidak terlalu tertekan. Kemudian diare terkait antibiotik. Strain Streptococcus thermophilus juga mengurangi resiko diare terkait antibiotik. Masalah yang diakibatkan oleh penggunaan antibiotik. Antibiotik dapat memiliki efek merugikan untuk menghancurkan bakteri menguntungkan dan menyebabkan bakteri berbahaya berkembang biak yang memicu diare terkait antibiotik. Orang dewasa yang makan yogurt yang mengandung Streptococcus thermophilus saat dirawat dengan antibiotik memiliki tingkat AAD yang lebih rendah daripada kelompok kontrol, berkisar 12,4% versus 23,7%. Nah, untuk masalah kesehatannya, meskipun probiotik secara umum dianggap aman, ada kekhawatiran tentang penggunaannya dalam kasus tertentu. Beberapa orang seperti mereka yang sistem kekebalannya terganggu, sindrom usus pendek, kateter vena sentral, penyakit katup jantung, dan bayi prematur mungkin berisiko lebih tinggi mengalami efek samping. Penggunaan probiotik jarang menyebabkan sepsis pada anak-anak dengan sistem kekebalan yang rendah atau pada mereka yang sudah sakit parah.